Kami ucapkan kepada Bapak pemateri, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta workshop Maraton PGRI Kota Parepare. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini, hari kedua, sesuai dengan jadwal yang ada, maka hari ini materinya adalah membuat soal interaktif, kemudian mengakses fitur laporan, dan mengintegrasikan dengan Google Classroom. Ya, saya kira bisa untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada Bapak pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa mungkin kondisi siang hari kemudian bersamaan dengan hujan itu adalah salah satu kondisi yang paling nyaman buat Bapak Ibu beristirahat ya. Namun karena pada saat ini kita sedang mengikuti pelatihan yang tentunya sedang menimba ilmu, saya kira itu jauh lebih penting ketimbang harus tertidur di rumah Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Moderator, bahwa pada hari ini ya, saya izin share screen dulu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu presentasi saya, ya, sama seperti kemarin ya. Di awal pertemuan ini saya akan menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Moderator, bahwa hari ini kita memasuki materi kedua di workshop pembuatan soal online yang mudah dan menarik. Apa saja sih yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian? Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah membuat soal interaktif, mengakses fitur laporan, dan mengintegrasikan dengan Google Classroom. Untuk membuat soal interaktif nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang penting Bapak Ibu ya, terkait bagaimana cara membuat soal di Quizizz. Tentu ketika Bapak Ibu ingin mengakses fitur laporan, nanti kita demo dulu. Demonya nanti saya akan merilis ya satu soal Quizizz ya, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa jawab. Soal ini seputar wawasan kebangsaan ya. Tapi wawasan kebangsaannya seputar Indonesia Bapak Ibu ya. Ini nanti akan saya manfaatkan untuk melihat fitur laporannya ya. Kemudian yang terakhir dari materi kita hari ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan dengan Google Classroom Bapak Ibu guru sekalian. Oke, kita langsung saja demo Bapak Ibu guru. Ya, kemarin Bapak Ibu kita sudah sampai pada bagaimana cara membuat account dan seterusnya. Nah, sekarang materinya bagaimana cara membuat kuis interaktif. Di sini Bapak Ibu karena akun saya bukan akun yang kemarin, maka pada bagian penulisan bahasa di platform ini atau di aplikasinya itu masih berbahasa Inggris. Saya ubah dulu ya supaya semua sama dengan apa yang ada di Ibu Bapak Ibu sekalian akunnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek juga. Saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Oke, sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Nah, untuk membuat soal Bapak Ibu ya di Quizizz, Bapak Ibu sisa menuju ke bagian kuisku. Mohon maaf Bapak Ibu, menuju ke bagian buat. Di sini ada kata buat ya kalau bahasa Inggris. Untuk menuju ke atau membuat soal, silakan Bapak Ibu menuju ke bagian buat ya, atau dalam bahasa Inggrisnya create ya. Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu pilih quiz. Kemudian untuk awal Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan nama kuisnya. Nama kuisnya apa? Misalnya nama kuisnya kuis menarik Bapak Ibu ya, karena ini hanya contoh saja, jadi saya beri nama kuis menarik atau kuis seru. Oke. Kemudian untuk kedua Bapak Ibu akan diminta untuk memilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada macam-macam mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau hanya untuk senang-senang ya silahkan pilih senang-senang. Karena kebetulan saya kebutuhannya hanya untuk sampel saja, maka saya pilih senang-senang ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya klik selanjutnya. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Untuk ini adalah tampilan jenis-jenis soal yang ada di Quizizz. Dulunya itu hanya 2 saja kalau saya tidak salah ingat Bapak Ibu. Nah,
yang terbaru sejak tahun lalu ya, kalau nggak salah, atau 2 tahun lalu, itu sudah bertambah menjadi 5 tipe soal. Ada pilihan ganda, ada banyak jawaban, atau ini checkbox ya, ada isian singkat, ada survei itu sama polling ya Bapak Ibu guru sekalian, kemudian ada essay, dan ada meluncur. Nah, ini meluncur apa sih sebenarnya? Meluncur ini adalah feature yang mampu Bapak Ibu gunakan untuk membuat soal-soal Bapak Ibu itu menjadi lesson ya, atau persentase interaktif. Nah, nanti kita bahas ini ya. Kita bahas yang ini dulu, yang jenis-jenis soal. Kemudian pada bagian sisi kanannya Bapak Ibu, yang pada bagian ini disebut dengan atribut soal. Kita mulai dari pilihan ganda. Nah, ini kita pilih pilihan ganda. Di sini silakan Bapak Ibu, kalau pilihan ganda pasti sudah tahu ya. Semalam kalau nggak salah sudah ada peserta yang membuat soal. Nah, itu sudah cukup bagus. Dan soal itu sebenarnya bisa Bapak Ibu buat dengan cara membuat sendiri atau dengan cara memanfaatkan kuis publik ya. Nah, dalam hal ini saya coba untuk membuat soal sendiri. Sebentar Bapak Ibu, saya izin, saya tutup pintu dulu karena lagi hujan. Oke, Bapak Ibu guru, saya lanjut. Misalnya jenis pertanyaan yang pertama adalah siapakah di sini saya kasih pertanyaan siapakah nama Presiden RI ya. Ini saya buat supaya Bapak Ibu bisa langsung lihat. Misalnya Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian B.J. Habibie, kemudian Jokowi. Untuk bagian penulisan soal, Bapak Ibu, di sini ada format yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ada berupa penulisan miring, kalau Bapak Ibu mau miringkan seperti ini. Ada yang garis bawah, kalau Bapak Ibu mau memberi garis bawah seperti ini, ya. Oke, seperti ini ada garis bawahnya. Ada juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah warnanya, nah ini ada. Misalnya sih biasanya ada bagian soal yang penting, nah itu bisa Bapak Ibu warnai. Misalnya ini, saya menganggap ini adalah item yang penting. Nah, saya beri warna seperti ini Bapak Ibu. Maka dia akan berwarna merah. Yang kita buat di soal ini itu akan muncul pada tampilan di samping ini Bapak Ibu. Beginilah tampilannya di komputer siswa maupun di Android siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apalagi yang bisa Bapak Ibu lakukan? Di sini ada yang namanya bilangan berpangkat ya. Ini ada yang berpangkat ini biasanya kalau mau menulis sentimeter kuadrat ya pakai ini aja. Nah, ini langsung bisa tulis 2 sentimeter kuadrat. Jadi ini format-format yang nantinya bisa Bapak Ibu eksplorasi. Masih banyak ya. Silakan Bapak Ibu eksplorasi. Nah, ini saya hapus kembali. Saya lanjut. Setelah Bapak Ibu menulis pertanyaan, menyiapkan jawabannya, jawabannya di sini Bapak Ibu juga sama dengan format di atas, bisa Bapak Ibu lakukan ya. Tunggu dulu, saya perkecil lagi. Nanti ini tampilannya, di sini ada gambar ya Bapak Ibu, tertutup oleh tampilan ini, tertutup oleh tampilan yang ini. Mungkin tampilan dari PC saya. Nanti silakan Bapak Ibu ya, di sini ada gambar pada bagian ini. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih. Pilih jawabannya, jelas jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pilihan jawaban, silakan klik tambah. Nah, di sini akan muncul tambahan pilihan jawaban kelima. Nah, kita hapus saja dulu. Kemudian untuk tandai topik itu belum ada di kita Bapak Ibu ya, belum berlaku di Indonesia, belum bisa kita manfaatkan. Langkah selanjutnya memilih waktunya. Nah, kapan kira-kira Bapak Ibu ya? Ini waktunya mau berapa detik, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau hanya soal seperti ini ya cukuplah 30 detik ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Oke. Ini tidak mau terklik punya saya Bapak Ibu.
Kayaknya harus diperkecil dulu. Ya. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ke jenis pertanyaan kedua. Nah, di jenis pertanyaan kedua ini ada banyak jawaban atau checkbox. Nah, Bapak Ibu bisa pilih checkbox. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya tulis pertanyaan sungai apa saja yang terdapat di Sulawesi Selatan. Ini jelas jawabannya ada dua Bapak Ibu ya. Yang pertama misalnya kita tulis Sungai Talok. Yang kedua Sungai Kapuas. Yang ketiga Sungai Mahakam. Dan yang terakhir adalah Sungai Bantimurung. Nah, ini kan jelas ada dua jawabannya Bapak Ibu, yakni Sungai Talok dan Sungai Bantimurung. Nah, ini kita cek dua. Nah, karena dia jenis pertanyaannya checkbox, maka bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ini kalau diperkecil di sini Bapak Ibu ada gambar ya yang bisa kita selipkan di sini, bisa Bapak Ibu lihat. Cuman di tampilan PC saya Bapak Ibu ini kayaknya ada sedikit yang harus saya sesuaikan sehingga tertutup ya. Tapi nanti di tampilannya Bapak Ibu itu insya Allah pasti akan bagus. Setelah itu Bapak Ibu silakan atur kembali waktunya dan klik simpan. Oke, ini tidak bisa lagi saya klik, harus saya perkecil dulu. Saya klik simpan. Kemudian jenis pertanyaan isian singkat. Nah, kita pilih lagi. Di sini silakan tulis misalnya jenis pertanyaannya pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia adalah pulau titik-titik. Nah, jelas jawabannya adalah Pulau Jawa ya Bapak Ibu. Saya perbesar lagi. Jawabannya adalah Pulau Jawa, maka di sini kita akan tuliskan. Nah, untuk isian singkat Bapak Ibu, itu ada batasan karakternya ya. Yang bisa kita masukkan itu hanya 160 karakter. Biasanya ketika sudah sampai 120, itu akan muncul peringatan. Nah, ada tanda merah sedikit yang bisa memperingati Bapak Ibu bahwa karakternya sudah mau habis. Jadi tolong dibatasi. Di sini Bapak Ibu tulis opsi jawabannya. Misalnya Pulau Jawa. Ya, Jawa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini persis Bapak Ibu adalah semua alternatif jawaban. Misalnya nanti ada anak tulis Pulau Jawa. Maka ditulis juga Pulau Jawa. Misalnya Bapak Ibu berpikir lagi. Jangan sampai ada lagi yang tulis nanti Java Island misalnya. Bapak Ibu sisa pilih tambahkan alternatif. Kemudian Bapak Ibu tulis Java Island. Ya. Dan seterusnya. Jika masih ada Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tambah saja. Bapak Ibu punya fasilitas menambah 5 yang persis ini Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada fasilitas dari akun super ya. Itu fasilitasnya dia adalah fasilitas yang bisa membaca ketika siswa tersebut salah ketik ya. Salah ketik misalnya titik komanya beda. Ini kan kalau titik koma itu pasti dibacanya seperti itu Bapak Ibu. Pasti dibaca kalau tidak sesuai dia salah. Tapi untuk yang di kuisis ini Bapak Ibu dia tidak sensitive case ya. Sensitive case itu maksudnya Bapak Ibu untuk huruf yang besar kecil itu tidak berpengaruh. Jadi kalau misalnya ada tulis Jawa J-nya besar, A-nya kecil, W-nya kecil itu tetap terbaca benar Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada satu huruf yang salah, tidak sesuai dengan yang persis ini, maka sistem akan membaca salah. Nah, maka disiapkan persis 5. Ya, persisnya ini bisa Bapak Ibu manfaatkan sampai 5. Nah, tapi kalau Bapak Ibu manfaatkan account super, itu account super yang berbayar Bapak Ibu ya. Di situ ada satu fitur yang bisa membuat sistem dari isian singkat ini lebih smart ya. Dia akan membaca ketika ada penulisan yang atau ada satu kata atau satu huruf yang salah.
ya. Mungkin salah ketik atau typo dia masih bisa benarkan. Nah, itu kalau Bapak Ibu menggunakan yang berbayar ya atau yang akun super. Tapi cukup dengan ini Bapak Ibu pasti bisa memanfaatkan. Sebenarnya di sini dari tadi ada kolom opsional Bapak Ibu penjelasan jawaban. Bapak Ibu lihat saja ya. Kalau ada petir kuning itu berarti aksesnya hanya untuk akun super ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih karena dia mengetik ya taruhlah 60 detik lah, 1 menit ya Bapak Ibu karena singkat juga sih jawabannya ya. Nah, setelah itu saya perkecil lagi dulu Bapak Ibu, kemudian ini semua di saya Bapak Ibu, kalau di laptopnya Bapak Ibu tidak akan seperti ini. Bapak Ibu klik simpan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal atau jenis soal yang keempat, yakni survei. Nah, survei itu artinya polling Bapak Ibu. Karena jenisnya polling, maka apapun jawabannya itu akan terbaca benar oleh sistem. Ya karena polling Bapak Ibu ya, survei. Misalnya Bapak Ibu ingin bertanya seperti ini. Seberapa puaskah Bapak Ibu dengan materi hari ini? Hari ini. Nah, di sini jawabannya misalnya yang satu kurang, ya. Yang dua cukup. 3 puas. 4 sangat puas. Nah, untuk pilihannya jelas Bapak Ibu. Ini akan terbaca benar apapun yang dia jawab benar karena sifatnya survei. Nah, itu kemarin bisa Bapak Ibu lihat sewaktu saya menggunakan persentase interaktif, itu akan muncul di Bapak Ibu grafik seperti itu karena menggunakan survei. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat survei yang menurut Bapak Ibu bahwa bisa saja ada 2 pilihan jawaban dari survei saya, silakan Bapak Ibu klik ini. Izinkan beberapa pilihan, diklik saja ini. Klik. Nah, jadi nanti audiens survei kita itu bisa memilih lebih dari 1 jawaban, ya. Oke Bapak Ibu, ini 30 detik saja, kemudian klik simpan. Jadi saya akan jelaskan detail Bapak Ibu satu demi satu jenis-jenis soal yang ada di Quizizz. Kemudian ada essay. Nah, essay itu kalau bahasa Inggrisnya open ended, ya. Ini Bapak Ibu bisa klik. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, di Quizizz kita bisa insert gambar pada bagian ini. Cuma di layar saya tertutup, ya. Kalau saya mau perbesar seperti ini. Nah, ini ada gambar ya. Di sini juga di opsinya juga kita bisa insert gambar, namun untuk video dan audio itu hanya bisa diakses oleh akun super Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya mulai untuk membuat pertanyaan yang essay. Misalnya apa jenis pertanyaan yang essay? Saya perbesar lagi. Misalnya Bapak Ibu ingin bertanya tentang kepuasan atau mungkin kait pelaksanaan. Ada. Bawa. Ya, co-host mungkin bisa dinonaktifkan mikrofonnya yang aktif. Ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Misalnya menurut Anda, ini kita menanyakan pendapat. Mengapa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan COVID-19 itu kurang? Oke, ini bertanya tentang pendapat Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kemudian open ended ini sampai berapa? Karena di isian juga ada batasnya Bapak Ibu. Jadi open ended juga ternyata ada batas ya Bapak Ibu. Batasnya itu sampai 1000 karakter. Nah, kalau tadi isian 160, kalau open ended atau essay 1000 karakter. Biasanya akan muncul peringatan ketika sudah sampai 800. Ada Kak, mau bawa Wima. Dan di sini ada keterangan Bapak Ibu, open ended question are ungraded. They are ini ditandai ini ya. Open ended itu tidak dinilai dan otomatis akan ditandai benar di laporan.
ya, karena saya yakin sejauh ini belum ada sistem terkait pembuatan soal yang sudah dilengkapi dengan artificial intelligence atau AI yang bisa membaca ketika orang menjawab, ya, esai itu dia bisa baca benar. Nah, itu belum ada sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi memang sih untuk semua platform ketika Bapak Ibu menggunakan soal esai itu harus Bapak Ibu periksa secara manual. Jadi kalau misalnya soalnya nanti ada pilihan ganda, ada esai, maka yang dinilai secara otomatis adalah pilihan gandanya. Esainya nanti Bapak Ibu sisa masuk lagi ke laporan untuk mengakses. Di sana akan ada jawaban siswa satu persatu yang bisa Bapak Ibu cek. Jadi ini agak manual Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu cek, di situ nanti Bapak Ibu sisa lengkapi nilainya. Jadi sistemnya begitu Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, kita klik simpan karena ini adalah esai, sistem itu membaca memberikan langsung time default 3 menit. Nah, kalau Bapak Ibu mau ubah silakan diubah. Bapak Ibu klik simpan. Oke, sekarang sudah ada 5 soal Bapak Ibu. Dan 5 soal ini sebenarnya tentu Bapak Ibu sudah pahami bersama bahwa tidak mesti harus seperti ini urutannya ya. Bapak Ibu misalnya mau buat yang esai duluan, TG duluan, itu terserah Bapak Ibu, atau semuanya esai, semuanya survei, semuanya pilihan ganda, itu dikembalikan kepada Bapak Ibu. Namun kalau misalnya seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu menganggap bahwa wah ini kayaknya untuk pertanyaan kedua ini dia tidak di sini, sebenarnya dia harus di atas atau dia di bawah. Nah, kalau Bapak Ibu mau pindahkan, Bapak Ibu sisa klik saja pada bagian ini. Klik. Kemudian Bapak Ibu drag saja, tahan, drag seperti ini. Nah, di drag namanya Bapak Ibu. Nah, sisa Bapak Ibu ganti-ganti saja ya, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu mana yang di atas. Kemudian Bapak Ibu klik selesai. Nah, oke. Kemudian di soal, bagaimana sih cara memasukkan gambar? Misalnya ya Bapak Ibu, saya tambah 1 soal baru deh untuk kita praktek cara memasukkan gambar. Karena untuk cara memasukkan gambar itu Bapak Ibu ada cara pertama, ada cara kedua. Jadi ada 2 cara Bapak Ibu. Kalau cara pertama saya sih agak kurang prefer Bapak Ibu karena agak sedikit lebih lama prosesnya. Biasanya saya pakai cara yang kedua. Nah, saya akan jelaskan yang mana sih cara pertama, yang mana cara kedua. Saya pilih saja pilihan ganda. Nah, kemudian pada bagian ini saya tambahkan gambar ya. Saya perkecil dulu supaya muncul gambarnya. Oke, saya scroll. Ini karena di PC saya Bapak Ibu, kalau di punyanya Bapak Ibu pasti nggak seperti ini, pasti berdampingan ya. Ces, menabawa Rina, Pak. Ya. Saya klik gambar Bapak Ibu, di sini ada gambar ya. Nah, di sini ada gambar. Silakan Bapak Ibu klik juga. Nah, cara memasukkan gambar misalnya saya memasukkan gambar yang ada di PC saya sudah tersedia. Nah, Bapak Ibu sisa klik plus, kemudian silahkan Bapak Ibu cari di dalam PC-nya di bagian mana, misalnya di desktop. Nah, saya memasukkan misalnya ini, ya. Saya klik open, sistem akan membaca, mengupload, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa total maksimal gambar yang bisa ditampung itu adalah 5 MB. Nah, kalau lebih dari 5 MB biasanya mutar terus Bapak Ibu. Jadi jangan heran ketika nanti Bapak Ibu menginput gambar itu mutar terus. Penyebabnya bisa 2. Yang pertama ya karena lebih dari kapasitas maksimalnya yakni 5 MB per gambar. Yang kedua mungkin jaringannya Ibu lagi lalot, Bapak Ibu lagi lalot ya. Ini diklik selesai saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya sudah muncul. Nah, ada juga cara yang kedua Bapak Ibu. Ini kan biasanya ya seperti itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya. Dicari dulu, diupload, ditunggu ya. Kalaupun dia lebih, nggak bisa juga masuk ya. Nah, cara yang kedua lebih mudah dan lebih gampang Bapak Ibu. Nah, misalnya saya kembali lagi ke gambar. Ya. Oke, ini saya pindahkan dulu ke atas. Nah, ini saya masuk lagi di gambar. Yang ini saya hapus dulu. Nah, untuk memasukkan gambar yang kedua, Bapak Ibu punya fasilitas link. Ya, Bapak Ibu cukup mempastekan link dari gambar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya tutup dulu ini. Saya pindahkan ke bawah lagi yang screen share-nya ya, supaya saya bisa mencari. Ini
saya mencari Bapak Ibu di browser saya, ini belum saya share. Jadi saya beritahukan saya sedang mencari gambar, ya. Saya mencari gambar, saat ini saya sedang mencari gambar artis India. Hrithik Roshan. Nah, ini sudah muncul Hrithik Roshan. Ini tidak, betul. Saya belum buka gambarnya. Sisa masukkan di, ya Bapak Ibu buka dulu ya. Nah, tadi belum terbuka, jadi linknya masih salah. Nah, ini sudah benar ini. Oke. Ini dia berproses Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Bapak Ibu klik selesai. Nah, selanjutnya tulis pertanyaannya. Ini tampilan soalnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tulis siapakah nama aktor India di samping. Nah, Bapak Ibu sisa masukkan. Nah, misalnya Hrithik Roshan. Kemudian Amir Khan. Salman Khan, dan misalnya Shahrukh Khan. Nah, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa insert gambar. Caranya tadi ya, tadi saya belum buka, jadi linknya salah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan, kembali saja ke atur ya. Di sini kalau Bapak Ibu mau ganti silahkan dihapus. Nah, cara memasukkan link gambar tadi, Bapak Ibu menuju ke bagian gambarnya, misalnya yang ini Bapak Ibu mau ambil, Bapak Ibu klik, ini saya ulangi ya tadi, dibuka dulu, kemudian Bapak Ibu pada bagian gambar ini klik kanan, kemudian Bapak Ibu pilih copy image address, nah ini, di copy, kemudian Bapak Ibu kopikan pada bagian yang saya tunjukkan tadi, bagian link yang di bawah Bapak Ibu ya. Nah ini sudah selesai, Bapak Ibu klik simpan, ya. Ini klik simpan. Oh, belum ada jawaban. Nah, Bapak Ibu pilih dulu jawabannya satu, Hrithik Roshan, kemudian klik simpan. Oke, selesai. Tadi saya perlihatkan dua cara memasukkan gambar. Nah, sekarang Bapak Ibu ini ada feature favorit buat mungkin para guru ya, semua kayaknya suka dengan feature ini. Feature ini diberi nama teleport. Ibaratnya Dragon Ball ya, bisa pindah. Ini teleportation. Nah, Bapak Ibu bisa menteleport atau bahasa sederhananya menyomot, mengambil soal dari guru lain. Nah, itu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sisa klik teleport ini, teleportation. Bapak Ibu akan diarahkan ke ini box yang baru ya. Nah, di sini tersedia beberapa pertanyaan. Bapak Ibu cari, misalnya mau cari seputar India, ini India. Kemudian Bapak Ibu klik cari. Nah, di sini ada kolom pencarian, Bapak Ibu klik cari. Ini sudah muncul, ada peradaban kuno India, ada amazing India, ada peradaban India kuno. Kita pilih yang di atas, kita pilih. Nah, di sini akan muncul soal-soalnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu cari, yang mana sih soal yang cocok dengan soal saya, ya? Silakan dicari saja. Nah, misalnya ini nih, latar belakang adanya sistem kasta di India. Nah, ini cocok nih. Bapak Ibu bisa klik add. Klik add, maka soal itu akan masuk Bapak Ibu. Ini question 3 teleport. Nah, kemudian kalau mau dicek silahkan kita cek dulu apakah masuk. Nah, udah masuk Bapak Ibu. Dia di soal ke-7, latar belakang adanya sistem kasta di India adalah. Nah, kemudian Bapak Ibu mau cari lagi misalnya, klik saja bagian teleport ini. Misalnya mau cari lagi tentang, nah misalnya materinya beda ya, temanya beda, Indonesia. Oke, seputar Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjelajah di sini, cari saja soal yang cocok. Jadi sangat mudah Bapak Ibu membuat soal di Quizizz ya, gampang sekali. Televisi Indonesia misalnya. Nah ini, ini acara apa misalnya? Saya juga enggak tahu ini acara apa. Bapak Ibu klik saja add, nah gitu ya. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu untuk memanfaatkan teleport. Ini sudah pindah soalnya orang ya ke soal kita. Nah, ini adalah fitur yang paling menarik teleport. Jadi di sini saya rasa sudah sangat jelas ya bagaimana cara memanfaatkan atau membuat soal, menginsert gambar dengan dua cara dan memanfaatkan fitur yang sangat menarik yakni teleport question ya. Oke. Kemudian untuk atribut soal, nah, biasanya kan di sini ditambah Bapak Ibu supaya ketahuan nih ini soal ini buatan siapa sebenarnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik tambah gambar saja. Ini klik tambah gambar.
Bapak Ibu bisa lagi-lagi dapat dua pilihan. Bapak Ibu mau tautkan gambar atau mau pilih gambar dari PC-nya. Kalau mau pilih gambar dari PC-nya, klik aja pada bagian ini, pilih yang mana yang Bapak Ibu mau masukkan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai cara tadi yang sangat simple, ya pakai saja link. Nah, Bapak Ibu sisa cari linknya. Misalnya link tadi, kebetulan saya belum menghapus linknya. Saya sisa klik paste saja. Ini muncul gambarnya. Misalnya foto saya, Bapak Ibu misalnya. Kemudian Bapak Ibu pilih bahasanya. Nah, jelas bahasa Indonesia, Bapak Ibu jangan salah pilih, Indonesian. Kemudian kelasnya dari berapa sampai berapa. Nah, karena ini untuk senang-senang, ya, saya pilih saja Bapak Ibu sembarang satu dari satu. Kemudian yang ini Bapak Ibu. Pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengatur, ya. Bapak Ibu bisa menjadikan soal ini publik, bisa dinikmati oleh semua guru. Bapak Ibu juga bisa menjadikan ini privat, milik Bapak Ibu saja. Biasanya kalau seputar soal ujian Bapak Ibu, itu saya buat dia private, ya, supaya tidak ditemukan oleh guru-guru lain atau siswa, karena siswa juga bisa mencari soal Bapak Ibu. Jadi saya biasanya pilih yang privat, ya. Tapi kalau untuk latihan, ya, untuk berbagi saya pilih yang publik, gini. Kemudian saya klik simpan. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, simpan. Nah, kemudian sudah jadi Bapak Ibu, soal jadi, atribut jadi. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagian bawah ini Bapak Ibu, ada bagian yang saya tunjukkan ini, import dari lembaran data. Nah, ini apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu itu bisa membuat soal itu dengan cara mengimport di Excel atau Google Spreadsheet. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan Exam Caraka, ya, itu Bapak Ibu pasti tahu bagaimana cara membuat soal seperti import dari lembaran data. Karena untuk membuat soal di Exam Caraka itu menginput di Excel, ya Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu sisa klik import dari lembaran data, ini. Kemudian Bapak Ibu menuju ke unduh template, ini, diklik. Ini akan terunduh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sisa buka, show in atau open langsung. Oke. Oke, kita klik ya saja. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu, Ibu moderator, ini muncul ya? Ya, muncul Pak. Oke, nah di sini formatnya dalam bahasa Inggris. Kolom A ini sudah jelas adalah question text, tempat Bapak Ibu menulis pertanyaan, silahkan. Kemudian ini question type, artinya jenis soalnya apa, ya? Misalnya pertanyaan pertama soalnya multiple choice, yang kedua checkbox dan seterusnya. Nah, ini jenis pertanyaan. Kemudian ini adalah jenis optionnya. Option yang pertama apa, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau hanya sampai 4 ini dihapus saja Bapak Ibu, ya. Ini dihapus saja kalau hanya sampai 4, karena yang sampai 5 itu biasanya yang tingkat SMA. Nah, kalau sampai SMP itu hanya 4 saja. Kemudian di sini ditulis correct answer. Nah, jawaban yang benarnya apa? Pak. Ya. Siapa itu? Oke. Lanjut ke time in second, ya. Nah, ini artinya tempat Bapak Ibu menulis waktu, durasi waktunya. Nah, yang image link ini adalah image linknya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ambilnya di Pixabay atau di Prepik, ya. Nah, Bapak Ibu sisa masukkan link gambarnya seperti yang saya sampaikan tadi, copy image address, Bapak Ibu langsung pastekan ke sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu upload, ya. Format template ini Bapak Ibu simpan, kemudian Bapak Ibu upload. Di sini ada tarik dan jatuhkan file atau klik di sini untuk unggah. Nah, Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian cari bagian mana Bapak Ibu menyimpan template yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu upload. Nah, ini saya contoh saja Bapak Ibu ya, contoh. Nah, misalnya pada bagian sini deh, data lama ya. Oke, kosong. Nggak ada datanya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cari saja ya datanya di laptopnya Bapak Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu klik open. Ini jangan lupa kalau sudah dipilih filenya, klik open. Nah, setelah Bapak Ibu open, soal akan terupload, terunggah. Nah, setelah terunggah, dia akan jadi seperti ini, sesuai dengan format yang Bapak Ibu buat di Excel. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah,
Di atribut ini Bapak Ibu masih bisa mengedit ya. Ini masih bisa mengedit pada bagian ini. Bapak Ibu sisa klik saja ya. Nah. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa Bapak Ibu itu klik simpan ya Bapak Ibu, klik simpan. Di sini ada terbit ya. Misalnya ada terbit di sini. Di saya tidak muncul di tampilan komputer saya. Oke, ini saya kasih naik dulu. Ini jangan lupa Bapak Ibu klik terbitkan, di sini ada ya, klik terbitkan. Saya nggak muncul, simpan perubahan data. Oke, ternyata sudah disimpan oleh sistem Bapak Ibu. Nah, ini semua perubahan telah disimpan. Nah, Bapak Ibu sisa pilih pada bagian ini. Bapak Ibu kembali ya, kembali. Oke, kuis serunya sudah jadi Bapak Ibu. Ini dia kuis serunya. Setelah itu Bapak Ibu klik, jangan lupa edit selesai ya. Bapak Ibu klik dulu edit selesai, diklik, tunggu membaca. Nah, setelah mengklik edit selesai barulah tombol terbitkan muncul. Nah, ini Bapak Ibu klik terbitkan supaya nanti soal ini masuk ke kuisnya Bapak Ibu. Diklik terbitkan. Di sini masih ada lagi pertanyaan konfirmasi. Ini saya kira tidak penting, kecuali Bapak Ibu ingin berbagi link soal ini kepada temannya, ya silahkan saling link, kemudian share ke temannya, baik via Facebook, via Instagram, via WhatsApp, atau Telegram. Ya, ini ditutup saja, sudah diterbitkan. Maka kuisnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau akses, sisa menuju ke bagian kuisku. Ini. Nah, di sini sudah ada kuis seru yang baru Bapak Ibu buat. Ya. Jadi ingat langkah tadi. Nah, nanti kalau kurang paham bisa dilihat nanti video rekamannya. Ya. Oke. Untuk membuat kuis saya rasa sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana sih cara membuat atau mengakses laporan. Ya. Cara mengakses laporannya tentu kita harus demo dulu. Sebelum saya demo di laporan Bapak Ibu, karena di Google Classroom integrasinya juga nanti saya perlihatkan bahwa untuk integrasi Classroom selain laporan muncul di Quizzes, laporan juga akan muncul di Classroom. Nah, oleh karena itu untuk sesi mengakses laporan kita bahas setelah integrasi. Nah, sekarang kita mau bahas bagaimana cara mengintegrasikan Quizzes dengan Classroom. Nah, langkah pertama Bapak Ibu harus login dulu ya. Kita buka tab yang baru. Oke. Ini sudah terbuka tab yang baru. Bapak Ibu menuju ke 9 titik ajaib atau Google Apps ya. Ini tahapan membuat kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu harus buat dulu kelasnya. Nah, asumsi saya sih semuanya Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom sehingga semua sudah punya kelas ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita praktek dari awal supaya tidak ada lagi pertanyaan mendasar Bapak Ibu. Ini saya klik buat tanda plus, kemudian buat kelas. Di sini silahkan diberi nama. Kalau kita mau kupas tuntas tentang Classroom itu tidak akan selesai, waktu kita tidak akan cukup Bapak Ibu. Jadi saya berikan saja yang penting-penting. Nah, sebenarnya Google Classroom ini banyak sekali hal yang menarik. Nah, tapi saya beri saja di sini ya yang penting, misalnya nama kelasnya uji coba atau workshop lah, workshop quizzes. Nah, saya klik buat, kita tunggu Bapak Ibu. Oke. Sudah jadi. Langkah selanjutnya saya akan mengundang anak-anak atau siswa-siswa untuk masuk. Jadi kita tidak bisa melakukan integrasi antara Quizzes dengan Classroom kalau Bapak Ibu belum punya Classroom yang diisi oleh siswa. Jadi usahakan buat dulu Classroom-nya yang sudah terisi oleh siswa. Asumsi saya tadi sudah banyak yang punya ya Bapak Ibu. Jadi nanti sisa diintegrasikan. Untuk mengundang Bapak Ibu klik anggota ini, tab anggota, kemudian menuju ke bagian siswa. Ada tanda plus, di sini ada link, Bapak Ibu copy, ya ini yang cara simpelnya Bapak Ibu. Nanti ada kan cara juga untuk gabung dengan menggunakan kode.
Nah, ini gabung menggunakan link. Ini lebih simpel karena satu kali klik. Nah, sekarang saya letakkan di chat, ya. Saya letakkan di chat. Bapak Ibu sisa klik itu untuk bergabung ya. Kita mau demo, ya. Oke. Ini saya sudah letakkan di chat. Silakan Bapak Ibu bergabung. Klik linknya. Oke, saya tunggu ya Bapak Ibu untuk bergabung semua. Oke, Muhammad As'ad sudah masuk ya. Bapak Muhammad As'ad. Ayo, mana lagi? Ya minimal 10 siswa lah. Nah, baru kita praktek. Alhamdulillah. Wah, banyak. Ada Ibu Mawar, Alimuddin, Bapak Muhammad As'ad, Aida, Suryanti, Warisni, Lailatul Munawwarah, Siti Samida, Yunita, dan Nur Wahidah. Oke. Silakan Bapak Ibu, saya masih menunggu lagi kalau masih ada yang mau berpartisipasi supaya nanti Bapak Ibu ketika mengintegrasikan dan menugaskan sesuatu di Quizizz yang terintegrasi dengan Classroom itu tidak bingung. Karena ini akan Bapak Ibu lihat dalam sudut pandang siswa, ya. Jadi Bapak ini siswa sebenarnya, Bapak Ibu yang masuk di sini siswa. Jadi nanti Bapak Ibu berada pada sudut pandang sebagai siswa. Oke, sudah cukup ya, 16 siswa. Nanti kalau saya tunggu yang lainnya, waktu saya habis lagi. Oke, yang di link itu Bapak Ibu, yang di link, yang chatnya itu, kalau saya sudah integrasikan nanti Bapak Ibu, kalau ada yang baru bergabung, nah itu biasanya ketika Bapak Ibu sudah memberikan tugas, ya, tolong ini diperhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena integrasi antara Quizizz dengan Google Classroom ini sebenarnya adalah integrasi antara dua platform yang berbeda, ya. Tapi akhirnya jodoh, sehingga tentu tahapannya akan banyak, ya. Tahapannya akan banyak ketimbang dengan fitur-fitur yang lainnya. Karena ini satu fitur juga yang dimiliki oleh Quizizz, yakni integrasi Classroom. Jadi ini tahapan pertama yang saya perlihatkan. Seperti ini. Oke, ketika siswanya sudah bergabung, 24, saya cukupkan 24 Bapak Ibu. Nanti yang selebihnya, kalau misalnya masih ada yang menyusul setelah saya integrasikan, maka ketika saya membuat tugas, biasanya, ya pada umumnya tugas itu tidak akan terkirim ke dia karena dia belum tergabung di Classroom yang sudah diintegrasi. Tapi tenang saja Bapak Ibu, karena di Quizizz itu ada tombol refresh, ya, tombol reload ceritanya. Jadi setiap kali ada siswa baru masuk, nah itu bisa di-reload. Nah, kalau di-reload nanti dia akan muncul. Saya perlihatkan langsung saja. Siswa saya sudah ready. Ini anggap siswa saya. Nah, sekarang saya kembali ke Quizizz. Nah, ke akun saya. Kemudian saya menuju ke kelas. Nah, ini ada kelas Bapak Ibu, saya perbesar. Ini ada kelas, tab kelas. Bapak Ibu klik tab kelasnya. Yang belum pernah integrasi, maka akan muncul item seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sisa klik Classroom. Ini kan logo Google Classroom. Bapak Ibu klik. Langkah selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke akun mana sih ya yang Bapak Ibu gunakan. Usahakan akunnya sama Bapak Ibu ya, sama-sama belajar ID. Ini saya pakai akun G Suite sekolah. Ya, Bapak Ibu pakai akun belajar ID-nya ya. Ini saya klik. Nah, akan muncul lagi pemberitahuan ya untuk izin. Nah, Bapak Ibu izinkan ini. Nah, jadi dia meminta izin untuk mengakses akun Google Anda. Berikan saja Bapak Ibu karena kita mau lakukan integrasi. Izinkan. Nah, di sini tertulis import exciting. Nah, ini titik-titik. Nah, Bapak Ibu klik lagi Classroom-nya. Klik lagi. Setelah tadi sudah klik satu kali, sudah pilih akun Google-nya,
sudah diizinkan, akan kembali ke tampilan seperti ini, Bapak Ibu klik lagi Classroom-nya. Kita lihat. Dia berproses. Nah, dia akan membaca kelas-kelas yang ada di account Google yang Bapak Ibu gunakan. Saya sekarang menggunakan account asrula@smp2parepare.sch.id. Nah, pada account ini sudah ada 3 kelas. Ada kelas demo, ada kelas workshop. Nah, kelas yang tadi kita buat, Bapak Ibu, adalah kelas quizzes. Nah, saya mau integrasikan dengan yang kelas quizzes saja. Itu bisa dengan semua kelas ya, Bapak Ibu, kalau mau praktis. Nah, karena ini hanya demo, praktek ya, saya pakai satu kelas saja, kelasnya Bapak Ibu tadi yang saya undang. Nah, di sini ada pilihan mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Nah, mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali, ini opsional Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau gunakan, ini sebagai bentuk laporan. Ini sama dengan fitur yang dimiliki oleh Google Classroom, memiliki fungsi memberikan laporan secara berkala. Jadi orang tua itu bisa tahu perkembangan anaknya seperti apa. Ya, laporannya nanti dalam bentuk laporan quizzes ya, kalau yang menugaskannya atau penugasan itu menggunakan quizzes. Nah, kalau menggunakan Google Form dengan Classroom ya nanti laporannya dalam bentuk versinya Google ya Bapak Ibu. Kalau ini versinya quizzes karena kita menggunakan quizzes untuk pemberian tugas. Nah, ini opsional, bisa tidak Bapak Ibu centang, bisa juga Bapak Ibu centang. Kalau sudah, pilih kelasnya, silahkan pilih simpan. Oke. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu di sini, di kelas ini sudah muncul seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu kembali lagi ya, misalnya. Nah, kita klik dulu awal. Bapak Ibu kembali, pilih kelas. Nah, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul semua siswanya. Mulai dari Reza, Gumelar, Jumiati, Aida Bahri, sampai seterusnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada kata-kata siswa belum klik undangan di GCR. Tahap berikutnya, setelah Bapak Ibu melakukan integrasi, maka secara otomatis itu akan terkirim pemberitahuan di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu kembali ke Google Classroom. Ke bagian forum, itu akan muncul pemberitahuan seperti ini. Siswa wajib mengklik ini dan menerima undangan itu. Nah, caranya menerima, Bapak Ibu sisa klik undangan quizzes ini. Nah, saya cek lagi, sudah benar sharingnya. Oke, sudah benar. Kemudian Bapak Ibu pilih akunnya, ya ini akun siswa, dia pilih. Kemudian kembali klik izinkan, ya. Nah, akan dibawa ke akun siswa seperti ini. Jadi siswa yang kalau Bapak Ibu integrasikan Classroom-nya itu tentu siswa yang bersangkutan akan memiliki akun masing-masing. Ini jauh lebih aman Bapak Ibu ketimbang tidak memiliki akun. Di sini ada opsi masukkan email wali, ini opsional saja. Anak-anak bisa isi, bisa tidak. Kemudian anak tersebut klik terima undangan. Kalau mereka sudah mengklik terima undangan, maka kalau Bapak Ibu kembali ke quizzes-nya, ke kelasnya ini, ya. Nah, ini sudah ada muncul seperti ini. Masukkan alamat email orang tua atau wali. Ini berarti siswa tersebut sudah menerima undangan saya di Classroom. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini sudah ada Ibu Fitriani, Ibu Laila, Ibu Mawar, Bapak Muhammad As'ad, Srianti Jamaluddin, dan Yunita Sinera. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 6 siswa kita yang menerima undangan di quizzes. Yang masih tertulis siswa belum klik undangan, nah berarti dia belum masuk. Nah, ini bisa Bapak Ibu informasikan kepada mereka, segera terima undangan di Classroom. Bapak Ibu ya, taruhlah hanya ini saja lah. Yang lain kalau bisa diusahakan terima undangannya. Ya, setelah Bapak Ibu terima, kelas ini sudah terintegrasi. Tadi saya sampaikan, kalau misalnya masih ada perubahan di Classroom, ada lagi yang diundang. Nah, bagaimana cara memasukkannya ke bagian kelas quizzes ini? Di sini ada tombol Classroom, Bapak Ibu. Bapak Ibu sisa klik saja. Ini tombol refresh atau reload, ya, atau memperbaharui ceritanya. Ya, Bapak Ibu sisa klik saja memperbaharui. Sistem akan bekerja secara otomatis dan mencari perubahan yang terjadi di Classroom. Misalnya perubahannya ya, bisa jadi penambahan siswa. Nah, misalnya di kelas ini ya, di sini ada penambahan siswa tadi. Bapak Ibu pilih, kemudian klik simpan. Maka di bagian kelas ini
itu akan muncul siswa baru tersebut. Nah, nanti kalau dia sudah muncul di sini, kemudian Bapak Ibu beri tugas, barulah tugasnya bisa mereka dapatkan. Tapi kalau namanya tidak muncul di sini, atau masih siswa belum klik undangan, Bapak Ibu kirim tugas, nah ini nggak bisa juga Bapak Ibu, ya. Oke, ini integrasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengirim tugas? Nah, ini nanti yang ikut kuis cuma 5 orang ya Bapak Ibu. Yang lain coba ya, diterima undangannya, coba saya refresh lagi. Supaya agak banyak-banyak yang ikut kuis. Oke, sudah bertambah. Saya refresh lagi. Oke, silakan Bapak Ibu diterima undangannya supaya bisa masuk di kelas. Nah, kita akan bermain kuis sambil saya perlihatkan, dan selanjutnya nanti kita masuk ke materi yang terakhir, yakni mengakses laporan. Oke. Saya kasih waktu 1 menit lagi Bapak Ibu untuk bergabung, terima undangannya. Oke, mentok di Bu Nur Wahidah, belum ada penambahan. Saya refresh lagi Bapak Ibu. Ya, nggak ada penambahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukuplah Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut karena jalan kita masih panjang. Oke, bagaimana cara memberi tugasnya di classroom? Nah, cara memberi tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus cari dulu kuisnya. Jadi Bapak Ibu kembali ke kuis, atau bisa juga kalau Bapak Ibu mau cari, nah, silakan cari dulu. Jadi nanti prinsipnya sama Bapak Ibu, persis. Nah, saya pilih saja yang tersedia Bapak Ibu ya, yang sudah saya buat baik-baik, misalnya kuisku. Saya pilih Trivia Indonesia. Ini yang 7 question. Saya pilih. Ini cara menugaskan Bapak Ibu, diperhatikan baik-baik. Biasanya Bapak Ibu kalau menugaskan di kuisis, itu kebanyakan kita menggunakan berikan pekerjaan rumah. Bisa juga sih Bapak Ibu mau kuis langsung, nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kan kalau di classroom itu nantilah setelah gurunya memberikan, nanti siswanya mengerjakan. Nah, bisa juga langsung, nanti tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih berikan pekerjaan rumah. Ini. Kemudian di sini Bapak Ibu tentukan waktunya, batas pengerjaan PR-nya. Kalau default sistemnya itu pasti besok Bapak Ibu ya. Dia besok, ini Sabtu, tanggal 8 Mei. Nah, defaultnya pasti begitu. Ini adalah jamnya, jam berapa. Nah, ini yang harus aware di sini Bapak Ibu adalah pengaturan PM dan AM. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Kalau AM itu dari jam 12 malam sampai dengan 12 siang, ya Bapak Ibu. Kalau PM dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, itu dipahami Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti memberikan batas pengerjaan, sebenarnya sih nggak terlalu signifikan Bapak Ibu ya, tapi perlu dipahami juga ya. Jangan sampai mencari waktu, ternyata penetapan waktunya salah. Jadi saya ulangi sekali lagi, AM itu 12 malam sampai 12 siang, PM 12 siang sampai dengan 12 malam. Nah, ini pasti guru bahasa Inggris paham sekali tentang pengaturan jam ini. Saya misalnya pilih jam 12.00 PM ya, 12 malam. Nah, ini 20 jam dari sekarang. Kemudian di sini ada feature tidak ada batas waktu. Nah, ini batas waktu lagi-lagi ada logo petir Bapak Ibu ya. Jadi kalau logo petir itu yang bisa akses hanya akun super. Tidak ada batas waktu ini artinya ini kan PR yang Bapak Ibu berikan ya. Jadi PR ini bisa diakses oleh siswa sampai kapanpun ya. Tapi biasanya kalau 6 bulan tidak pernah diakses dia expire sendiri. Beda kalau akun basic. Akun basic itu maksimal hanya 2 minggu ya.
Namun menurut saya itu cukup loh Bapak Ibu ya. Karena biasanya PR kan batasnya 3 hari, 2 hari ya. Bapak Ibu diberi batas waktu 2 minggu, itu sudah lebih dari cukup. Nah, kalau tidak diakses dalam 2 minggu, dia expired ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, nah ini dia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah integrasikan, di sini ketika Bapak Ibu pilih tetapkan ke kelas, Bapak Ibu pilih, maka akan muncul nih kelas yang diintegrasikan. Bapak Ibu sisa klik kelasnya. Di sini tadi sebelum Bapak Ibu klik ada petunjuk 17 siswa, dari tadi kan 26, tapi yang sisanya kan belum terima undangan kuisis Bapak Ibu ya. Jadi yang terdata hanya 17. Bapak Ibu sisa klik centang. Nah, bagusnya lagi Bapak Ibu, di sini kan belum saya berikannya. Nanti di akhir saya akan presentasekan apa sih kelebihan dari integrasi ini. Nah, namun tentu dari saya menjelaskan ini Bapak Ibu sudah bisa melihat kelebihan-kelebihan dari integrasi kalau Bapak Ibu integrasikan kuisis dengan Classroom. Nah, ini dia lagi Bu, Bapak Ibu kelebihannya. Di sini ada pilih siswa tertentu. Nah, berarti Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang tadi ini ke siswa tertentu saja. Misalnya Bapak Ibu remedial kan, ujian, itu tidak semuanya remedial kan, mungkin hanya 1-2 orang atau 5 orang. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai fitur ini, pilih siswa tertentu, ya. Oke. Ini tidak muncul Bapak Ibu. Oke. Nah, coba kita kasih dulu, beri nama tugas. Biasanya di sini muncul Bapak Ibu. Itu kalau diklik akan muncul beberapa siswa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini nanti bisa lihat ya. Apa yang coba kita pilih dulu yang lain. Biasanya ketika diklik ini Bapak Ibu, itu akan muncul siswa-siswa yang akan kita berikan atau akan kita pilih. Nanti kita sisa memilih. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut dulu, misalnya ini tadi tugas tentang apa ya tadi ya? Saya lupa ya. Tugas, tulisannya ada tugas baru ya. Nah, di sini muncul jadwal rincian, Bapak Ibu klik. Nah, apa penjelasannya? Misalnya kerjakan sebelum batas waktu berakhir. Oke. Nah, di sini ada pilihan kapan game ini dimulai. Nah, kalau Bapak Ibu pilih now, maka ketika Bapak Ibu mengakhiri, maka tugas ini langsung terkirim ke siswa. Langsung muncul di classroom-nya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau langsung, dengan catatan misalnya, tadi ya, ketika saya pilih siswa ini nggak muncul siswanya. Ah, don't worry, nanti bisa kita pilih di classroom. Nah, caranya jangan now. Kalau now dia langsung muncul, tidak bisa kita edit. Kita masih mau mengedit. Jadi kita pilih pick a custom date and time. Ya, nah, hari ini hari Jumat, jamnya kita mundurkan. Misalnya jam, ya anggaplah jam 4 ya, 4 PM. Nah, ini sudah benar. Bapak Ibu klik selanjutnya. Jika memang belum muncul, langsung Bapak Ibu cek di classroom-nya ya. Karena lagi-lagi ini dua platform yang berbeda, Bapak Ibu tidak langsung serta-merta pindah ya. Kalaupun Bapak Ibu tadi mencantumkan pada bagian waktu itu, yang misalnya nanti jam 4 dia baru terupdate, yang pada bagian ini Bapak Ibu saya ulangi ya. Ini kan pilihan kapan game dimulai. Bapak Ibu kan minta jam 4.00. Nah, ini tidak, biasanya Bapak Ibu ya, sesuai pengalaman saya, itu tidak tepat jam 4. Biasanya bisa molor sampai 5 menit baru dia terupload ke Google Classroom. Tapi ini tidak mengurangi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih bisa gunakan. Nah, di sini Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, ini klik selanjutnya. Bapak Ibu silahkan cek di Classroom-nya. Nah, ini saya ke Classroom sekarang. Oke, saya cek sudah benar nggak share screen-nya. Oke, sudah benar. Ini saya ke Classroom Bapak Ibu. Nah, saya klik tugas karena tadi kan tidak now. Kalau dia now, maka akan muncul di pemberitahuan ini karena dia sudah jadi tugas. Karena saya maunya jam 4, berarti dia belum muncul, belum aktif Bapak Ibu. Berarti kita ke tugas kelas. Kita klik. Nah, ini belum masuk juga tugasnya. Kita tunggu. Kita cek lagi. Nah, kita cek lagi di bagian tugas kelas, bagian
Start Hammock. Nah, ternyata ada yang kelupaan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus klik tugaskan. Nah, ini. Bapak Ibu klik tugaskan. Kita tunggu. Oke, seperti ini tampilannya. Ini artinya, nah ini ada pemberitahuan. Assign to Google Classroom. Successful. Sudah terkirim. Oke, tadi kita lupa tugaskan Bapak Ibu ya. Tolong diingat, ditugaskan dulu. Kemudian kita masuk ke Classroom. Ini di bagian tugas. Nah, sudah muncul. Tugas baru. Ini belum aktif Bapak Ibu. Kenapa belum aktif? Karena jamnya jam 4. Sekarang itu masih jam 3 Bapak Ibu. Kita akan pakai waktu yang sekarang ya. Nah, jadi nanti dia terupload aktif itu kalau di Google Classroom. Kalau dia berubah menjadi warna biru, berarti dia aktif. Ya. Kalau masih abu-abu, dia belum aktif Bapak Ibu. Nah, ini sudah belum jam 4 Bapak Ibu, jadi saya ubah jadwalnya. Ya, saya klik 3 titik vertikal ini, kemudian saya klik edit. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk akal-akalan. Nah, kemudian ini silahkan diatur 100 topiknya kalau ada topiknya, karena belum ada. Untuk semua siswa. Nah, di sini bisa diatur Bapak Ibu. Kalau di kelas di kuisis tadi tidak muncul, nah, biasanya sih muncul Bapak Ibu, karena kemarin saya pakai di siswa saya muncul ya. Mungkin karena ini baru-baru saya buat ya, sehingga tidak muncul yang pilihan siswa. Saya yakin nanti kalau Bapak Ibu gunakan itu akan muncul. Kalau tidak muncul di sana ya kita bisa pakai yang di sini. Nah, di sini kan bisa kita tandai siapa saja siswa yang mau kita berikan tugas itu di classroom. Nah, misalnya ya Bapak Ibu pilih saja. Nah, siapa ya? Nah, ini untuk semua siswa saja ya. Nah, semua siswa yang sudah menerima. Selanjutnya, karena saya mau tugaskan sekarang, kalau saya tunggu jam 4 waktu saya habis, ini kita delete saja. Nah, kalau kita delete, maka akan muncul tugaskan Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi di delete, kemudian kita klik tugaskan. Kemudian klik tugaskan. Kita tunggu. Nah, ini belum berubah menjadi warna biru. Coba kita refresh. Ini karena jaringan Bapak Ibu ya, saya juga lagi live streaming. Jadi agak berat. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cek ke forumnya apakah sudah muncul. Nah, sudah muncul ya, meskipun di sini masih warna abu-abu, tapi sudah muncul nih. Nah, silahkan Bapak Ibu kerja sekarang ya. Kita mau lihat laporannya seperti apa. Bapak Ibu yang sudah bergabung di Classroom, silahkan dikerjakan tugas saya. Silakan dikerjakan ya Bapak Ibu, itu sudah muncul di Classroom, sudah muncul di penugasan ya. Ini sudah muncul, meskipun di sini masih abu-abu. Nah, sudah muncul, silakan dikerjakan tugasnya. Saya coba cek. Oke. Ini saya mau coba masuk juga Bapak Ibu ya sebagai siswa di Classroom. Sambil Bapak Ibu mengerjakan, saya mengundang diri saya dulu ya, mengundang akun saya yang lain supaya saya bisa beri contoh ke Bapak Ibu yang lain. Coba inilah. Saya undang dulu. Enggak muncul. Oke.
karena ada yang baru bergabung Bapak Ibu, maka saya harus merefresh di bagian kelas di Quizzes ya. Ini contoh buat Bapak Ibu. Saya baru mengundang satu akun saya ke kelas, ini kelas. Nah, tadi yang saya undang adalah Asrullah. Ini saya klik dulu refresh, importing exciting class. Nah, di sini di workshop Quizzes saya simpan. Coba kita lihat akun Asrullah apakah sudah masuk. Oke, belum. Kita refresh lagi. Ya, ini sudah ada akun yang saya undang Bapak Ibu, Asrullah Bio. Selanjutnya siswa ini akan ke kelas dan melakukan step yang sama seperti yang saya lakukan tadi, yakni menerima undangannya Bapak Ibu. Oke. Oke, nah sekarang saya ke akun siswa Bapak Ibu. Ini akun siswa dari Asrullah. Kalau di akun siswa, ketika Bapak Ibu sudah memberi tugas, maka tugasnya itu kalau di Quizzes munculnya di bagian aktivitas ini Bapak Ibu. Ya, kalau di Quizzes. Kalau di Classroom jelas dia munculnya di bagian tugas kelas. Nah, di bagian sini biasanya kalau sudah memposting maka akan muncul di bagian forum. Jadi apapun yang terbaru itu akan muncul di bagian forum. Ini siswa atas nama Asrullah akan mengerjakan, jadi dia sisa mengklik. Di sini ada dua pilihan, Bapak Ibu. Ada mobile link, ada web link, dua-duanya kayaknya sama ya. Bapak Ibu sisa pilih web link, pilih akunnya. Nah, ini siswa ya, langkah siswa mengikuti. Pasti akan diminta konfirmasi kalau dia baru bergabung, maka dia akan dimintai akses ya oleh Quizzes untuk mengakses akunnya. Ini siswa sisa klik mulai. Nah, tanpa ada kode game Bapak Ibu, nah dia sudah bisa mengetahui juga kalau Bapak Ibu lihat ternyata sudah ada 16 pemain, ada Ibu Seriana dan seterusnya. Nah, ini sisa klik mulai game. Nah, siswa mulai menjawab. Misalnya pulau terluas di Indonesia adalah Pulau Kalimantan, ya misalnya. Oke, benar. Ini meme, namanya meme, akan muncul juga ini lab score. Wah, ternyata saya sudah peringkat keempat. Loncat batu merupakan tradisi dari masyarakat yang berasal Sumatera Barat. Salah Bapak Ibu ya. Oke, turun lagi. Jika saat ini jam 8 malam di Kota Banjarmasin, jam berapa di Kota Jayapura? Ya. Option 1 banding. Nah, siswa kalau mau aktifkan pembaca otomatis, sisa klik pada bagian ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pembaca otomatis, sisa diaktifkan, kalau tidak mau nonaktifkan aja ya, tutup. Nah, ini jam 9 misalnya ya, dan seterusnya. Oke. Saya anggap saya sudah selesai. Saya tutup karena ternyata sudah banyak Bapak Ibu yang sudah mengerjakan. Nah, sekarang kita lihat ke laporannya Bapak Ibu ya. Apa sih keunggulannya ketika kita sudah mengintegrasikan Classroom dengan Quizzes? Kita kembali ke laporan. Oke, kita kembali ke account Quizzes, account Classroom Guru. Saya share lagi. Oke. Ini saya sekarang sudah ada di account Classroom Guru. Saya ke Classroom-nya di sini. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ke tugasnya. Bapak Ibu pilih tugas. Nah, di sini ternyata yang sudah dinilai itu 9 orang. Ini yang sudah selesai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja pada bagian ini, lihat tugas. Nah, coba Bapak Ibu lihat
Nah, nilainya langsung muncul otomatis Bapak Ibu. Nah, ini sudah mengerjakan sampai selesai. Ibu Khotimah dapat 100, Ibu Andi Najemah. Ini kita tunggu ya, karena masih berproses mungkin sistemnya ya. Kita tunggu, karena tadi sudah ada kalau dari sisi classroom-nya. Kalau kita lihat di classroom, di sini yang menyerahkan memang baru 2 orang. Nah, ini sudah bertambah 11 yang sudah dinilai. Semestinya dia akan muncul di sini yang sudah dinilai. Oke. Ini ada 11 yang sudah dinilai. Kita refresh saja Bapak Ibu ya untuk melihat updatean terbarunya. Jadi kelebihan utamanya itu Bapak Ibu nilainya itu langsung muncul otomatis. Nah, seperti ini kan langsung muncul nilai 100 ya. Kita tunggu yang lain. Nah, mungkin masih sementara proses. Nanti setelah itu akan kalau kita tunggu ya. Nah, ini tidak live juga langsung terkirim. Kebetulan mungkin Ibu Khotimah lebih cepat, maka langsung dikirim nilainya. Nah, jadi yang lain ini masih menunggu, kita tunggu prosesnya. Jadi salah satu kelebihannya ketika sudah diintegrasikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pakai Google Classroom, di sana ada namanya feature import nilai. Import nilai itu adalah memindahkan nilai dari, kalau di Classroom itu Bapak Ibu kan kita menggunakan Google Form. Nah, di Google Form itu kan biasa pekerjaannya Bapak Ibu kalau belum mengenal feature import nilai, itu biasanya memindahkan nilainya yang ada di Google Spreadsheet itu pindah ke Classroom. Jadi ini adalah aktivitas yang menurut saya sama ya, memindahkan nilai, tapi dilakukan berulang-ulang. Jadi tentu sangat menguras waktu dan energi Bapak Ibu kalau memindahkan nilai. Tapi kalau sudah menggunakan feature import nilai yang sama dengan feature integrasi, maka nilai secara otomatis pindah Bapak Ibu. Ya, nah, ini feature integrasi sama dengan feature import nilai yang dimiliki oleh Google Classroom. Nilai siswa langsung pindah. Ini kita masih menunggu ini. Yang lain kok belum muncul nilainya ya. Coba kita lihat di laporannya. Padahal di sini sudah dijelaskan 13 sudah dinilai. Berarti sudah semestinya sudah ada 13 siswa yang mendapatkan nilai. Coba kita refresh lagi Bapak Ibu. Kita klik aja inilah yang 13 ya. Kok nggak muncul deh. Yang 13 orang ini. Ini dia di bawah Bapak Ibu. Udah muncul. Oke. Yang dinilai itu sudah ada Ibu Mawar dapat 100, Bu Suryanti Bustani, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, coba lihat kemudahannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu mengimpor nilai di Classroom. Nilainya sudah pindah. Jadi sama dengan fiturnya import nilai gitu. Ini kelebihannya Bapak Ibu. Nah, nanti di akhir akan saya perlihatkan kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki ketika kita sudah mengintegrasikan. Oke, ini laporan di Classroom. Di sini juga kita bisa melakukan tracking. Nah, ternyata masih ada dari 28 kan yang dinilai baru 12 ya. Nah, nanti kita lihat siapa siswa yang belum mengerjakan. Di sini kelihatan Bapak Ibu, ini dinilai. Kalau mau yang diserahkan, yang sudah dikembalikan, ini 2 orang. Yang diberikan, ini 28 orang ini belum mengerjakan. Nah, ini belum mengerjakan. Ini kan datanya lengkap Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lakukan tracking langsung. Nah, kalau Bapak Ibu tidak integrasikan ya untuk mencari data ini biasanya Bapak Ibu lakukan secara manual. Di mana di laporan Classroom. Nah, kita masuk ke laporannya. Nah, tadi sudah ada di laporan Classroom. Bapak Ibu ya, ini sudah dilihat laporan Classroom-nya seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat di laporan kuisisnya. Di bagian mana di laporan kuisisnya? Kita ke kelas, kita menuju ke hasil, yang ini Bapak Ibu, tab ini, di tab bagian kiri, itu ada kata hasil, ini, hasil, ya. Bapak Ibu klik. Nah, di sini ada semua laporan. Ini terjadwal. Coba kita buka laporannya. Oke. Nah, sudah ada Bapak Ibu di sini. Nah, ini laporan di kuisis. Laporan di kuisis Bapak Ibu
itu bisa kita peroleh dengan 3 cara ya. Yang pertama itu laporan dalam bentuk web. Nah, ini dalam bentuk webnya Bapak Ibu. Yang kedua laporan dalam bentuk PDF jika kita mengunduhnya. Nah, ini saya tunggu dulu. Nah, ini mengunduh, ini dalam bentuk Excel. Jadi ada dalam bentuk web, ada dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk Excel. Kita buka juga dulu ini ya Bapak Ibu, supaya saya bisa perlihatkan semua. Kita kembali. Nah, ini unduhanmu akan segera dimulai. Jika tidak dimulai secara otomatis, silahkan klik di sini. Oke. Itu kalau kita mau dalam bentuk Excel. Bagaimana kalau dalam bentuk PDF? Kita klik cetak saja ini. Cetak, yang mana kita mau cetak semua laporan peserta. Nah, itu akan seperti ini Bapak Ibu. Laporannya akan detail. Kita klik Microsoft. Nah, ini PDF ini. Wah, ini coba Bapak Ibu lihat laporannya detail sekali Bapak Ibu. Sangat detail. Semua peserta. Bapak Ibu sisa klik bagian ini, save as PDF. Save ya. Oke. Kita letakkan di bagian desktop. Nah, ini dalam bentuk PDF Bapak Ibu saya perlihatkan bentuk laporannya seperti ini. Kalau yang Excel tadi, Excel mana tadi ya? Oke, enggak apa-apa kita download ulang saja biar lebih cepat. Yang Excel bentuk laporannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini ada yang sudah terbuka. Nah, ini. Coba saya lihat. Oke, ini bentuk laporannya Bapak Ibu. Saya sudah ganti share-nya. Ini. Ini bentuk laporannya. Ada 2 tab Bapak Ibu ya. Ada 2 apa istilahnya sheet ya. Sheet pertama kelas level. Nah, ini bagian yang belum menunjukkan secara istilahnya nyaman ya untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini terkait sama pertanyaannya. Ya, kalau mau nyaman pakai yang player level. Nah, ini sudah ada. Nah, ini yang saya maksudkan kemarin Bapak Ibu ya, bahwa di kuisis itu ada skor, ada akurasi. Nah, tapi saya minta kalau penilaiannya yang objektif, Bapak Ibu lihat akurasinya dulu ya. Nanti ketika akurasinya sama, ini akurasi kan jumlah soal benar Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini yang jumlah soal benar Ibu Khatimah, Ibu Mawar, Sriyanti, Andi Najma, Nurwaida, Warisni, Hasbi, sampai pada Khatimah 2 kali. Ibu Khatimah 2 kali mencoba. Nah, yang tertinggi kan Ibu Khatimah ini, yang Khatimah 1 ya. Nah, skornya 7.040. Nah, jadi ini kalau mau lihat penilaian yang objektif Bapak Ibu. Jangan langsung lihat skor, tapi lihat akurasinya. Karena bisa saja Bapak Ibu, coba kita lihat ini ya. Kemungkinan itu ada yang skornya tinggi tapi akurasinya rendah. Nah, itu yang mau kita hindari Bapak Ibu. Kemungkinan seperti itu, ya. Nah, makanya saya selalu tekankan ya akurasinya dulu. Oke. Ini yang dalam bentuk Excel yang dapat Bapak Ibu bisa langsung pindahkan ya ke daftar nilainya. Kalau nggak mau repot-repot integrasi karena langsung pindah nilainya Bapak Ibu. Kemudian yang dalam bentuk PDF tadi juga sudah saya perlihatkan. Selanjutnya yang bentuk webnya Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke web. Nah, ini dalam bentuk web. Apa yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu geser bisa tab di atas ini bisa Bapak Ibu geser-geser, bisa ke pertanyaan. Berarti ini berdasarkan pertanyaan, ya. Bapak Ibu bisa lihat ada 83% Kalimantan dan seterusnya. Dan yang paling bagus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau lihat analisis butir soal, Bapak Ibu pilih keseluruhan. Ini. Klik keseluruhan, maka Bapak Ibu bisa tahu nih. Misalnya nih, Bapak Ibu mau tahu soal mana yang paling banyak salah ya atau tingkat akurasinya rendah. Bapak Ibu lihat saja sini persentasenya. Oh, ternyata soal nomor 6. Berarti ini pertanyaan sulit nih soal nomor 6. Karena akurasi siswa hanya 47%. Dan di sini banyak yang salah. Banyak yang salah ya, banyak yang tidak menjawab juga. Nah, ini Bapak Ibu maksud saya. Bapak Ibu bisa tahu ya. Dan sudah dalam bentuk format analisis butir soal. Sehingga di awal saya berani mengatakan bahwa fitur laporan yang dimiliki oleh kuisis itu adalah fitur laporan terlengkap. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup, karena materi hari ini sudah selesai,
Saya mengulas kembali Bapak Ibu untuk kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari Quizzes yang diintegrasikan dengan Classroom. Apa saja kelebihan-kelebihannya? Sebenarnya tadi Bapak Ibu sudah melihat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Quizzes ketika diintegrasikan dengan Classroom. Saya kembali buka yang ini. Oke, saya share dulu. Oke, ini. Ini sisa 3 menit, Bapak Ibu, enggak apa-apa ya. Kita agak sedikit molor, karena tadi masuknya mulainya juga molor, Bapak Ibu. Dengan berbagai persiapan, kita harus mengubah sistem kita ke live streaming, sehingga harus ada beberapa perubahan. Ya, di sini Bapak Ibu, apa sih saja keuntungannya ketika kita melakukan integrasi dengan Google Classroom? Yang pertama, guru tidak perlu lagi membagikan kode game. Tadi sudah saya praktekkan ya, Bapak Ibu. Saya menjelaskannya di akhir karena saya takut waktu saya tidak cukup, makanya saya demo dulu. Setelah demo, baru saya jelaskan apa sih manfaatnya ya, Bapak Ibu. Nah, di situ tadi kalau Bapak Ibu klik tugasnya, biasanya kan kalau yang umumnya, ketika melakukan atau menugaskan kuisi, siswa itu akan meminta kode. Nah, tapi karena di Classroom relatif sudah safety, masing-masing siswa punya account, maka siswa tidak perlu lagi meminta kode. Siswa langsung saja klik. Maka siswa langsung bisa bergabung. Yang kedua, perintah mengerjakan game akan otomatis tampil di Google Classroom. Nah, ini dua-dua. Ada di Classroom, ada di siswa. Tadi saya sudah perlihatkan Bapak Ibu. Kalau di Classroom munculnya langsung di forum, updatean terbaru. Kalau di aplikasi Quizzes munculnya di activity. Kemudian guru dapat melihat siswa mana saja yang sudah dan belum mengerjakan. Nah, tadi sudah saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah paham karena sudah terlebih dahulu kita praktekkan. Jadi kita bisa tracking nih. Siswa mana saja yang belum mengerjakan, siswa mana saja yang sudah. Kalau belum diintegrasikan dengan Classroom, hanya mengandalkan Quizzes, maka Bapak Ibu guru harus menyisir secara manual. Nah, jadi gunakan Classroom. Kemudian yang keempat, nilai siswa langsung secara otomatis terupload ke Classroom. Nah, tadi Bapak Ibu sudah lihat. Jadi dia milih fiturnya impor nilai Classroom. Langsung masuk Bapak Ibu. Tidak perlu lagi Bapak Ibu copy dan pindahkan. Ya, mengulangi aktivitas yang sama berulang-ulang. Rekam jejak penugasan tersimpan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Kalau di Classroom kan lebih terstruktur ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menugaskan Quizzes di Classroom, maka sistematika atau administrasi penugasan kita itu tertata dengan rapi. Nah, Bapak Ibu bisa tahu. Oh, siswa sudah diberi ujian, oh siswa sudah diberi latihan dengan tema ini dan seterusnya. Kemudian dapat dilakukan di email yang berbeda. Nah, ini tadi saya sarankan Bapak Ibu, makanya saya sarankan harus menggunakan email yang sama ya biar tidak repot Bapak Ibu. Jadi dua-duanya harus pakai Belajar ID. Nah, kalau saya sih maunya seperti itu. Karena Belajar ID itu Bu akun Bapak Ibu ya, akun unlimited yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk Classroom. Nah, kalau di akun biasanya nanti kalau Bapak Ibu tidak menggunakan yang gratis yang dari pemerintah ya, yang Belajar ID yang di mana driver penyimpanannya unlimited, itu bisa kita katakan unlimited Bapak Ibu karena diberikan 100 terabyte, 100 terabyte itu luar biasa besarnya Bapak Ibu. Jadi saya bisa katakan unlimited, nah itu bisa Bapak Ibu pakai di Classroom-nya. Kalau di Classroom-nya itu akun pribadi, maka akan penuh. Ya, akan cepat penuh Bapak Ibu. Makanya harus pakai yang Belajar ID. Kemudian dapat melakukan penugasan hanya ke beberapa siswa. Nah, saya tadi sudah tunjukkan. Ada 2 cara. Bisa ketika Bapak Ibu menugaskan. Tadi di situ saya perlihatkan tombol memilih beberapa siswa. Meskipun tadi tidak muncul ya. Mungkin karena pengaruh jaringan. Saya juga lagi sementara live streaming. Mungkin Bapak Ibu nanti muncul. Kalau tidak muncul di situ, muncul di Classroom Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penugasan ke beberapa siswa dengan 2 cara. Di Quizzes dan di Classroom-nya. Kemudian mencegah kode game yang bocor dan tersebar luas. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Sekaligus ya yang poin 9 lebih aman dari berbagai upaya kecurangan. Nah, biasanya kalau kita berbasis kode, ini kan kalau kode Bapak Ibu, kode itu bisa saja dikerjakan oleh orang lain Bapak Ibu, bukan siswanya. Tapi kalau sudah kita integrasikan dengan Google Classroom, maka yang bisa mengerjakan soal
tanpa kode lagi Bapak Ibu ya. Itu hanya siswa-siswa kita yang ada di classroom. Jadi classroom ini ibaratnya pengaman Bapak Ibu ya untuk kuisis. Sehingga soal itu tidak bocor dan bebas dari upaya kecurangan. Dan yang terakhir tentu membuat kuis dikerjakan benar-benar oleh siswa itu lebih tinggi atau tingkat kepercayaan kita ya lebih besar. Betul-betul siswanya yang buat karena account siswa itu yang ada di classroom. Nah, ini beberapa manfaat integrasi Google Classroom dengan Quizzes. Jadi demikian materi saya, Ibu Moderator, terkait materi hari kedua. Ternyata panjang juga. Jadi untuk membuat meme itu akan kita bahas di materi hari ketiga. Ya, kita masukkan di sana. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Iya, terima kasih Pak. Materinya hari ini sungguh sangat hebat ya. Ya, saya kira tadi pertanyaan yang masuk di kolom chat itu sudah terjawab ya. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Ibu Andi Najma, Pak. Apa penggunaan fasilitas super bagi guru hasilnya bisa diakses siswa yang menggunakan fasilitas free, misalnya fitur audio atau video? Oke, ya pertanyaannya bagus ya Bapak Ibu. Jadi di Quizzes itu Bapak Ibu, ya, jadi di Quizzes itu Bapak Ibu sangat tergantung dengan akun guru. Kalau gurunya super, maka siswanya juga ikut super Bapak Ibu. Jadi dia tidak tergantung di siswa. Jadi kalau gurunya super, maka siswanya juga super. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, cuma kan tidak enak kalau saya sampaikan ya. Kalau untuk menjadi akun super, itu memang sih banyak kelebihan yang bisa kita peroleh. Kalau dari sisi materi Bapak Ibu luar biasa. Ini sebenarnya tidak akan berpengaruh dan tidak akan menggoyahkan gaji Bapak Ibu sekalian. Karena totalnya itu hanya 360 per tahun Bapak Ibu. Itu per tahun ya. Jadi kalau saya pikir ya nggak ada apa-apanya sih ketimbang guru-guru yang sudah bersertifikasi atau sudah dapat gaji per bulan ya. Itu saya rasa tidak ada pengaruhnya sama sekali. Namun kalau Bapak Ibu tidak mau mengupgrade, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu bisa masih gunakan yang basic untuk pembelajaran dan saya rasa itu sudah sangat cukup. Nah, itu mungkin dari saya, Ibu Moderator. Ya, terima kasih banyak Pak jawabannya. Saya kira cukup ya. Baik, untuk Bapak Ibu peserta workshop jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Saya sudah share kembali di kolom chat Bapak Ibu.